Baik, assalamualaikum. Dan di video ini setelah kita melakukan riset mulai dari produk, kemudian kompetitor, contoh iklan yang digunakan oleh kompetitor, serta juga ada riset targeting ya yang eh, kita sudah mendetailkan siapa target market kita berdasarkan kriteria penargetan yang ada di Facebook ya, berdasarkan usia, lokasi tempat tinggal, lalu ada dari jenis kelamin, ada dari minat atau interest, kemudian ada itu juga sudah mendetailkan fanpage, halaman ya yang terkait dengan target market yang kita bidik dengan Facebook Audience Insight dan berbagai hal lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap membuat iklan ya. Tahap membuat iklan, step pertama adalah step memilih objektif lalu melakukan targeting ya. Step ini cukup mudah namun butuh akurasi. Kalau kita sebelumnya belum mendetailkan siapa customer kita bisa salah ya. Saya juga bukan berarti lepas dari kesalahan ketika proses belajar, bahkan saat ini pun kadang-kadang saya melakukan kesalahan kecil sih tapi berefek besar pada performansi iklan saya. Contoh, saya pernah beriklan hijab, jelas itu buat perempuan ya, copywritingnya juga untuk perempuan, dan anehnya saya lihat kok 3 hari responnya jelek gitu kan, responnya jelek. Ternyata setelah saya lihat sebaran audiensnya, loh kok ada audiens separuh dari audiens targeting saya, jangkauan iklan saya itu menyentuh segmen ke laki-laki ya, kok ke laki-laki gitu kan. Saya curiga dan akhirnya saya cek AdSense targeting saya dan saya temukan sebuah fakta bahwa saya juga memasukkan, ketika memilih jenis kelamin yang ingin ditarget audiensnya, saya memasukkan all ya, jadi yang laki-laki juga termasuk. Jadi ya pantas iklan saya responnya kurang bagus, mahal ya, dan sebagainya. Tentu iklan kita akan dinilai jelek oleh Facebook ya ketika ditampilkan, katakan ditampilkan ke 1.000 orang, 500-nya laki-laki, berarti separuh akan tidak merespon bagus, akan merespon jelek karena iklan itu nggak relevan untuk mereka, sehingga akan mempengaruhi relevan skor iklan kita dan keseluruhan performa kita akan jelek. Oke, jadi harus teliti juga nih ya. Mari kita langsung aja menuju Facebook. Kita buka Ads Manager seperti biasa, Facebook /ads/ads manager ya, atau Anda bisa buka menu di sini lalu buka Ads Manager. Sebentar, saya coba cek koneksi internet saya. Kenapa? Oke ya, kita sudah masuk Ads Manager. Kita close dulu. Nah, ini salah satu fanpage ya tentang hijab, ada Muisa hijab, nih hijab untuk anak. Ini kalau muncul, kita coba nanti kita masukkan di targeting ya. Kalau muncul, nah orang-orang yang like fanpage ini jelas dia punya anak ya, karena ini kemungkinan besar punya anak lah, katakan seperti itu, dan ini karena untuk anak-anak ya produknya. Oke. Anda mungkin sudah mulai terbayang bagaimana Facebook Ads itu sangat liar ya, sangat luar biasa. Anda bisa mentarget langsung orang-orang yang menyukai brand produk kompetitor Anda. Oke, kita langsung Ads Manager, langsung create ad. Di pojok kanan atas ada create ad atau buka tab campaign, lalu klik plus create campaign ya. Bisa dua-duanya, silakan dipilih, sama aja. Lalu ini kita start over ya. Nah, campaign objektif, apa yang menjadi objektif kita? Nah, ini saya ingin memberikan contoh, misalnya kita ingin mengiklankan postingan ini ya untuk testing ya. Kita ingin testing dengan postingan ini, apakah produk ini menarik ya, hijabnya segala macam. Ini coba saya edit dulu ya dengan target. Karena ini untuk belajar, ini ya, saya biarin dulu ya. Anggaplah seperti itu. Kemudian sebentar. Oke, Ads Manager ya.
kita coba pakai engagement untuk testing produk ya. Saya ingin melihat respon apakah produk saya cukup memancing interaksi dari orang-orang ya. Nah, nama campaign Anda isi engagement, misalnya produk hijab seperti itu ya. Saya suka kasih keterangan bulan, misalnya Desember ya 2017. Kita next saja, namanya bebas, nggak ada ngaruh. Oke ya, di atasnya ada nama adset, atau nama adset itu adalah ya nama adset ya. Kita setelah membuat campaign, strukturnya kita ingat struktur, materi struktur, di dalam campaign ada adset. Sekarang kita buat satu adset dan satu iklan dulu ya. Satu campaign yang isinya ada satu adset, di dalam adset ada satu iklan. Oke. Pertama kali diminta adalah tentang audience ya. Setelah kita ditanya apa tujuannya, oke, tolong optimasi iklan saya ke orang-orang yang cenderung untuk berinteraksi, melakukan aktivitas like, comment, share. Lalu kemudian ditanya adalah pertama kali audience. Oke, siapa audience yang ingin kita target? Kata Facebook kira-kira seperti itu. Nah, langsung sini Anda masukkan. Hal pertama ini yang penting, yaitu adalah memasukkan di sini ada custom audience atau save audience. Save audience adalah audience racikan targeting ya, target audience yang sudah kita set up, sudah kita rancang di dalam Facebook Audience Insight ya, yang tadi sudah kita simpan ya. Ada ini wanita Indonesia usia 20 tahun ke atas yang sudah menikah dengan pendidikan minimal S1 dan minatnya mereka terhadap BB Club. Ada 150.000 orang ya. Anda bisa klik ini untuk menggunakan targeting ini, tapi kalau Anda ingin membuat lebih baru, biasanya akan lebih mudah membuat targeting langsung dari sini ya. Jadi Audience Insight itu gunanya untuk merekap interest yang kadang itu nggak muncul ketika kita nanti di bawah sini ada detail targeting, di sini interest ya kan. Nah, di sini Anda harus mengisi dengan apa? Anda mungkin bingung ya, dimana klik suggestion di sini belum muncul karena Anda belum menginput apapun. Jadi kalau Anda blank di sini bingung mengisi apa ya, Anda pakailah Audience Insight. Kalau pakai Audience Insight, Anda di sini tinggal masukkan usia, tadi kita sudah pilih ya, 20 tahun ke atas, perempuan. Kalau di Audience Insight dia akan memunculkan fanpage yang disukai oleh data yang Anda input saat itu. Ketika tadi kita menginput Indonesia wanita 20-25 yang sudah menikah, maka akan muncul apa saja yang bisa Anda jadikan bahan targeting. Dan kita itu banyak sekali topiknya ya, mulai dari nama fanpage, fanpage tokoh, fanpage produk, fanpage komunitas, media, dan alangkah baiknya itu dikategorikan sehingga nanti bisa kita uji coba kira-kira mana targeting yang menghasilkan. Oke, di sini kita mencoba untuk melakukan targeting awal ya, dimana kita akan fokus ke beberapa hal yang sederhana dulu, yaitu gender, usia, dan lokasi ya. Saya akan ulik apa saja, saya akan buka apa saja yang bisa Anda lakukan di sini. Nah, Anda scroll ke bawah, di sini ada diminta audience ya. Define who you want to see your ads ya. Tentukan siapa yang kita inginkan untuk melihat iklan kita. Oke, lokasi Indonesia. Nah, di sini Anda menemukan panah kecil ke bawah dan Anda bisa exclude kota tertentu. Exclude berarti Anda mengecualikan ya. Misal di Indonesia tapi Anda nggak mau dari Papua. Papua province ya. Oh sorry ya, ini bisa kita klik di sini exclude location. Oke, Indonesia country ya. Lalu di sini kita bisa exclude di sini. Jadi sebelum kita masukkan lokasi targeting yang mau kita jangkau, kita bisa exclude. Misalnya kita nggak mau ke Kalimantan atau nggak mau ke Papua. Kenapa? Karena mungkin kita ngirim barang dari Jawa ya, dimana kalau ngirim barang dari Jawa ke Papua itu ongkirnya saya pernah itu ada 100.000 lebih ya, 100.000 lebih. Itu
bisa hampir sama-sama harga produknya, namun ada nggak jarang juga ada yang beli dengan kita kasih potongan ongkir dan kita kasih promo lebih hemat kalau beli banyak sekaligus, atau kita gratiskan ongkirnya. Misalnya mereka beli 5 paket atau 10 paket, ya Anda bisa hitung-hitungan dengan negosiasi. Papua Barat ya, misalnya kita mau exclude seperti itu, ini di exclude. Oke, Anda bisa include lagi, caranya cukup mudah. Anda tinggal klik panah kecil ya di sini di sebelah nama Papua, lalu include location. Sudah masuk ke dalam ini targeting kembali. Oke, kita coba hapus dulu, kita kembalikan ke Indonesia. Anda bisa mentarget negara dan lain sebagainya. Oke ya, Indonesia input, sorry. Oke, Indonesia sudah kita input. Nah, di sini di location kita bisa memasukkan negara, provinsi, kota, atau zip code atau postal code itu kode pos ya, atau wilayah tertentu. Kadang beberapa jalan protokol di ibu kota itu bisa ditarget ya. Oke, ini misalnya ada Jalan Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Nah ini ya, Jalan Gatot Subroto di Jakarta ya, dan lain sebagainya, itu bisa sangat tertarget sekali. Kemudian kita juga bisa exclude ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ada menu ya. Kalau kita klik everyone this location, ini ini custom audience nanti aja ya. Ini materi advance, ini bisa kita close dulu ya. Custom audience ini bisa kita close. Custom audience itu adalah orang yang pernah menjadi customer kita. Kita bisa dari nomor telepon mereka, email mereka ya, kita punya list database customer, bisa kita upload ke Facebook dan bisa kita minta ke Facebook menampilkan orang-orang yang mirip. Tapi ini ada di materi selanjutnya ya. Kita coba basic targeting dulu dengan core audience. Targeting ini kita sebut dengan core audience, mentarget audience inti di dalam Facebook ya, berdasarkan targeting yang Facebook sediakan. Kalau custom audience adalah kita minta data custom dengan track record atau data yang kita punya, misalnya data pixel, data orang yang like fanpage, orang yang berinteraksi dengan postingan iklan kita, orang yang menonton video, itu kan spesifik custom ya kan. Tidak semua advertiser bisa akses, tapi kalau core audience kita melakukan core targeting terlebih dahulu untuk mulai iklan. Oke. Kemudian saya ingin memberitahukan kepada Anda lagi, di sini ada menu bisa Anda klik, dan di sini ada people, ada 3 ya. Everyone itu artinya ya semua orang yang emang dari situ dan tinggal di situ atau sedang berada di situ. Dia misalnya dari Palembang sedang tinggal di Jakarta, itu juga bisa ya. Misalnya Anda everyone in this location, Anda masukkan misalnya Jakarta begitu ya. Artinya ya walaupun hometownnya itu ada di Tangerang, misalnya ada di Bandung, tapi dia sedang di Jakarta ya, dia juga di situ. Karena targeting bisa melihat iklan kita ya kalau di online. Oke, kemudian ada atau orang yang memang tinggal di sini, who live in this location. Kemudian juga ada recently in this location, yang baru saja ada di sana ya, misalnya terdeteksi oleh Facebook sedang ada di Jakarta, kemudian sedang istilahnya hampir mirip dengan recently yang baru sampai Jakarta ya. Traveling ini jaraknya ya ada 200 kilo lebih, misalnya jadi yang dimaksud traveling itu ya berpergian lebih dari 200 km. Misalnya dia dari Kota Malang ya, dari Kota Malang itu sedang ke Jakarta landing. Nah, itu bisa dikategorikan termasuk audience people traveling in this location. Kalau kita klik ya, nah estimasinya memang sedikit ya, karena datanya dinamis sekali ya, update sekali. Tapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan ini ya. Jadi kalau misalnya Anda pernah
naik pesawat misalnya dari Malang ya, Anda kuliah atau tinggal di Malang, kemudian ingin pulang ke Jakarta misalnya, atau mengunjungi saudara Jakarta. Begitu Anda landing online di ruang tunggu gitu ya, ruang tunggu bagasi dan lain sebagainya, langsung bisa muncul iklan-iklan yang itu kemudian nanti kita bisa lihat kenapa kita kena iklan itu ya. Dan sering di Facebook nanti menjelaskan bahwa kita kena iklan tersebut dikarenakan kita baru saja mendarat atau recently atau traveling in this location. Oke, tapi secara umum bisa kita masukkan yang everyone in this location ya, Jakarta misalnya. Lalu misalnya Anda ingin mentarget orang-orang di Jakarta saja, umurnya sekian, woman, oke. Nah, ini adalah cara targeting, atau ya di Indonesia ini ketika kita mentarget negara, Facebook mengizinkan kita untuk mentarget lebih spesifik dengan cara mengikut sertakan kota saja atau seluruh Indonesia. Misalnya dari pengalaman Anda selama ini yang berbelanja online adalah dari kota saja ya, Anda bisa klik di sebelah Indonesia. Di sini ada kayak panah ke bawah kecil di sebelah tanda silang ya, sebelum tanda silang. Di sini Anda bisa klik, lalu ada only include city. Nah, ada 83 kota yang dideteksi oleh Facebook di Indonesia. Nah, audiensnya sudah berkurang ya dari dari tadi yang sangat besar nih, tadi tinggal 20 juta. Coba kita masukin lagi Indonesia secara umum. Nah, Indonesia secara umum ada 36 juta, tapi kalau yang ada di kota itu adalah sudah berkurang 11 juta ya, sekitar. Jadi sekarang tinggal 25 juta orang yang wanita yang tinggal di Indonesia dan di kota. Kota itu syaratnya apa nih? Bisa kita lihat, diklik di sini ada 83 city, diklik. Anda juga bisa memilih berdasarkan jumlah populasi kota tersebut. Misalnya hanya ingin di kota-kota besar, Anda nanti bisa tes ya apakah produk Anda laris di kota besar atau malah di kota yang menengah atau kota kecil. Ya, misalnya kita mau target kota dengan populasi 500.000 ke atas. Nanti ada 43 city, apa saja itu Anda bisa lihat di sini ya, Anda klik di sini tuh ada see all. Nah, ini ya, kota dengan 500.000 sampai segini ada ini kota Balikpapan, Banjarmasin, Cimahi, Jambi dan seterusnya. Kota dengan populasi 3 juta ke atas, Jakarta, Surabaya tentu. Kota 1 sampai 3 juta orang populasi, ada Bandar Lampung, Bandung dan lain sebagainya. Kemudian kota dengan populasi sekian 750 sampai 1 juta ada Denpasar, Kudus, Malang, Ponorogo, Purwakarta dan Samarinda ya. Jadi Facebook akan memberitahu ya. Oke. Misalkan seperti ini ya, kita 43 kota ya, dengan kita ingin target kota-kota di atas 500.000 ya, artinya kota yang mungkin istilahnya sudah agak maju ya gitu ya. Oke, kota selanjutnya kita akan membahas detail targeting. Yang selanjutnya adalah tentang interest ya. Sampai sini dulu materi tentang penargetan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lokasi tempat tinggal. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.